Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua masih bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, yang sebentar lagi kita sudah akan merayakan hari raya. Dan sekarang kita sudah separuh jalan puasa, dikuatkan agar supaya nanti kita menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat mutakin pada akhir Ramadan. Anak-anakku sekalian, pada kali ini Pak ingin menyampaikan suatu materi yang mungkin di sebagian masjid atau sebagian mushola sudah banyak disampaikan, kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan agar supaya puasa kita ini puasa yang berkualitas, puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus atau bahkan menahan pandangan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Tentu itu tidak hanya itu, okay? Jadi apa saja yang bisa agar supaya puasa kita berkualitas. Bapak akan berangkat dari sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah kalian sudah familiar dengan bunyinya, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, yang artinya adalah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kalian agar kalian bertakwa, gitu ya. Bapak ingin men-highlight salah satu kata atau frasa yang ada di ayat ini, yaitu la'alla. La'alla itu kalau dalam ilmu bahasa itu masuk kategori harfut taroji, yaitu huruf yang bisa kita gunakan untuk pengharapan. La'allakum, agar supaya, berharap-harap kita semuanya mendapatkan predikat ketakwaan di akhir Ramadan. Nah, itu pandangan ilmu bahasa. Namun ada pandangan tentang hal itu ada ulama namanya Imam As-Suyuti, yang namanya pengharapan, kata-kata la'alla, harapan itu ya harus diaktualisasikan atau dikerjakan sebuah perilaku agar supaya angan-angan itu bisa tercapai. Contoh misalkan kita ingin berangan-angan memiliki kendaraan atau ingin memiliki nilai yang bagus dalam pembelajaran, maka untuk mencapai angan-angan itu kan kita harus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Tentunya tidak hanya sekedar membaca ya, tetapi juga ada menghafal, mengerjakan soal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kata la'alla. Maka bunyi la'alla di akhir ayat 183 ini berarti tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan predikat takwa. Ya, sebagaimana tadi Bapak sampaikan di awal, bagaimana kita itu menjadikan puasa kita berkualitas, ya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, begitu ya. Sebagaimana sabda Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini kan artinya predikat mutakin mungkin agak sedikit jauh, gitu ya. Orang dikatakan mendapatkan predikat mutakin itu adanya perubahan perilaku dari setelah dan sebelum Ramadan. Ketika sebelum Ramadan mungkin fulan, katakanlah fulan itu melakukan beberapa hal-hal di agama kita itu dilarang. Ya, tetapi setelah melewati puasa Ramadan, kemudian dia yang sungguh ingin merubah dirinya, kemudian di akhir Ramadan, alhamdulillah mungkin dia mendapatkan predikat mutakin, dan setelah Ramadan perubahannya sama seperti waktu Ramadan. Nah, itu tandanya orang tersebut sudah mendapatkan predikat mutakin. Nah, tentu untuk mendapatkan predikat mutakin itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ya. Tidak hanya kita berdiam diri terus tidur begitu ya. Walaupun ada qaul ulama, yaitu naumus shaimi ibadatun, itu sebenarnya itu kan kalau kita lihat itu bukan tidurnya yang menjadi titik utama ya. Daripada kita melakukan hal yang tidak baik, ya lebih baik tidur, gitu. Karena tidur itu menjauhi hal-hal yang negatif begitu. Kalau karena tidur kalian tidak jadi
melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum begitu ya. Nah, ada tiga amalan yang sering dilakukan Nabi ketika bulan puasa. Yang pertama itu adalah menjaga sholat. Tentu sholat dalam hal ini tidak hanya sholat wajib ya. Jadi sholat sunnah, semua sholat sunnah yang kita ketahui kita kerjakan semua. Sholat duha yang sebelumnya belum dilaksanakan secara rutin kita rutinkan. Sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat yang mengikuti sholat wajib, itu kita kita istiqomahkan begitu. Yang kemarin di luar Ramadan kurang istiqomah, mungkin mengerjakan sholat rawatib hanya di sekolah saja ketika sebelum dan setelah zuhur, kemudian sebelum asar dan sholat duha saja, maka nanti setelah maghrib, setelah isya, kemudian di malam hari tahajud itu juga harus kita laksanakan agar supaya apa? Puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Sebagaimana sabda Nabi dari dari salah satu istri Nabi, Rasulullah pernah bersabda, man sholla isnatai asyrota rok'atan, barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin walailatin, di siang dan di malam hari, bunyalahu bihinna jannatun bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan rumah di surga. Nah, 12 ini apa? 12 ini adalah sholat rawatib ya. Saya tidak ingin, Pak Ebi tidak ingin membahas kaitannya dengan bilangan sholat rawatib karena banyak hadis yang mengisahkan itu atau membahas itu, tapi itu bukan titik beratnya. Tetapi kualitas dan kuantitas sholat kita di bulan Ramadan ini harus kita jaga dengan baik agar supaya kita mendapatkan predikat mutakin di akhir Ramadan nanti. Yang pertama ya, menjaga sholat. Yang kedua adalah mengkaji dan membaca Al-Quran. Jadi dua ya, interaksi kita dengan Al-Quran itu kan kemungkinan yang bisa kita lakukan itu ada dua. Yang pertama itu adalah memperbanyak bacaan, artinya kalian membaca secara kuantitas jumlah ayat atau jumlah surat atau jumlah juz yang kalian baca itu lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Yang kedua itu secara kualitas kita memahami setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Setiap orang itu pasti punya ayat favorit, setiap orang ya. Bukan dalam artian tidak menafikan ayatnya, tidak, tetapi ada sebagian orang yang suka sekali dengan satu surat karena kandungannya. Jujur Pak Happy itu suka dengan satu surat di Al-Quran, surat At-Tin, di mana itu penciptaan manusia ya. Itu sangat saya suka sekali dengan kandungan surat di At-Tin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabran Alsan of Muslim, alumni Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Telogomas tahun 2015. Yang saat ini saya sebagai penyandang beasiswa Bologna Scholarship yang melanjutkan studi S1 kedokteran di Al-Farabi Kazakh National University. Menurut saya, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Telogomas ini memiliki banyak program-program yang sangat baik dan berdampak positif pada self-development of the student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi, menghargai Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Kota Malang dalam berkiprah untuk mencerdaskan bangsa. Berbagai capaian-capaian istimewa telah ditorehkan oleh sekolah ini. Dan di antara keistimewaan itu adanya program Tahfidzul Quran. Dengan program ini akan menjadi bekal penting untuk anak-anak kita berkiprah bagi umat, bagi bangsa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bahkan di setiap kesempatan saya suruh jadi imam, pasti surat Atin tuh nggak akan ketinggalan. Ya, mengimami sholat Jumat pun surat Atin nggak ketinggalan, karena itu sholat favorit bagi Pak Habib. Setiap orang punya favorit. Seperti Kiai Madalan ketika mendirikan Muhammadiyah, kan surat favoritnya surat Al-Ma'un. Ya kan? Ketika ditanya, kok surat Al-Ma'un terus Pak Yai? Memang di Al-Ma'un itu kan ada sekian ratus surat, tetapi kok kenapa Al-Ma'un terus? Nah, kemudian Ahmad Dahlan menyampaikan, sudah berapa yatim piatu yang kamu kasih makan, berapa anak yatim yang kamu santuni, dan seterusnya. Nah, itulah tanda kalau memang mengkaji dan memahami ayat itu sangat menarik. Nah, itu dua hal yang bisa kita gunakan. Kan Quran terjemah itu sudah banyak yang tersebar di mana-mana. Sekalipun kalau kalian nggak memiliki buku terjemah, kan bisa browsing di internet. Saya yakin pasti banyak untuk situs-situs yang membahas katanya dengan tafsir-tafsir Al-Quran begitu. Kita nggak boleh menerjemahkan ayat seenak jidat ya, karena kita tidak memiliki ilmunya. Untuk menjadi mufassir itu syaratnya berat. Oleh karena itu kita cukup mengambil dari ulama-ulama yang tenar, ulama yang terkenal, katanya dengan tafsir-tafsir itu saja, nggak boleh memodifikasi itu ya. Kita bervariasi dalam tafsir nggak boleh. Itu. Jadi kita bisa membaca dari banyak buku tafsir yang kita miliki. Kalau misalkan punya tafsir Al-Manar, punya tafsir Al-Misbah, dan tafsir-tafsir yang lain, itu bisa dipakai ya. Kita pahami satu ayat dari Al-Quran, kita lihat kandungannya dan seterusnya, agar supaya apa? Kita mendapatkan rahmat ya. Jadi ada hadis Nabi yang saya agak lupa redaksinya, cuma ada beberapa manfaat. Oh ya, saya ingat Pak hadisnya. Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna ayatillahi wa yatadarrasuna bainahum ghasyiyatuhumur rahmah, yaitu bunyinya, saya redaknya agak lupa ya, tapi ada 4 hal yang didapatkan ketika seorang kaum atau segerombolan orang ya, itu yang pertama akan mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian akan dibentangkan sayap-sayap malaikat kepada kita, artinya kita dilindungi oleh malaikat. Kemudian yang ketiga itu kita akan selalu disebut nama kita di antara para malaikat. Jadi Allah tuh suka sekali dengan hambanya yang mempelajari dan membaca Al-Quran. Ya, dibentangkan rahmat, kemudian mendapatkan perlindungan, kemudian akan disebut nama-nama kita di antara malaikat gitu ya. Itu hal-hal yang nanti akan kita dapatkan ketika kita mengkaji dan membaca Al-Quran. Maka interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini harus kita tingkatkan begitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, 3 hal ini banyak sekali sebenarnya, tapi yang dicontohkan Nabi atau yang sering dilakukan Nabi itu sangat sederhana, cuma beliau istiqomah ya. Jadi bukan banyaknya amalan yang kita kerjakan, tapi istiqomah yang penting. Yang ketiga itu adalah infak. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu kalian sebelum bulan Ramadan itu kan sudah ada penggalangan infak. Bahkan setiap hari-hari tertentu, Senin dan Jumat itu kan juga ada infak. Nah, di hari Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, itu harus kita lebih tingkatkan lagi sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Karena Nabi ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Jadi Nabi itu ketika di luar Ramadan itu orang yang dermawan. Waktu Ramadan atau bulan Ramadan itu kedermawannya itu bertambah lebih. Jadi apa yang kita sisihkan atau sebagian dari rezeki kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Ya, sekarang kan ada takjil gratis dan seterusnya itu. Nah, jika ada pertanyaan, Pak, saya tidak punya apa-apa, Pak, saya punyanya hanya ini dan itu, dan saya untuk makannya susah, Pak, gitu. Ada juga hadis Nabi, itakin naro walau bisik koti tamrotin. Jadi jauhilah api neraka walaupun dengan biji kurma. Jadi infak itu tidak harus melulu dengan jumlah besar ya, tapi dengan jumlah yang kecil, misalkan 1 butir kurma itu kan bisa kalian bagikan ke teman-teman. Nah, tapi pernah punya pengalaman menarik. Jadi mungkin sebagian orang Indonesia yang namanya infak di bulan Ramadan itu kan kaitannya dengan makanan ya. Tetapi ada kejadian unik ketika dulu Pak Bi diberikan kesempatan umroh di Mekah, itu ternyata orang infak itu tidak hanya kurma atau makanan atau minuman, tapi juga ada yang berinfak itu siwak ya. Siwak itu kayak
kayu yang biasa dipakai oleh orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi ya, sebelum sholat pakai siwak itu kayak akar gitu dimasukin gini-gini. Nah itu juga mereka ada yang ini sedekah siwak begitu. Saya juga kaget, ada juga ya sedekah siwak, ada juga sedekah tasbih. Jadi sedekahnya macam-macam begitu ya. Nah kalau sudah sebiji kurma nggak punya gimana Pak? Wa ilam tajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau nggak punya biji kurma atau artinya wis nggak punya apa-apa lah gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan fabi kalimatin thayyibatin, dengan kata-kata yang baik. Jadi jangan bisu, kemudian jangan ngumpat, jangan nyandak. Nah itu mentang-mentang dia gelap, rambutnya keriting, dia panggil Ambon begitu ya. Mentang-mentang badannya gemuk dipanggil Gembul begitu ya. Mentang-mentang seperti Pak Epi kacamatanya bulat dipanggil Owel, burung hantu, kan jangan begitu ya. Nah hal-hal seperti itu harus kita jauhi ya. Kita coba tahan lah ya. Kalau sebelum Ramadan mungkin keceplosan terus ya. Nah kalau di bulan Ramadan ini coba kita kontrol diri kita untuk selalu berkata yang baik. Karena apa? Itu bagian dari sedekah kita kepada sesama saudara muslim kita gitu ya. Nah itu 3 hal yang bisa kita lakukan. Jadi Rasulullah itu selalu memberikan solusi ketika umatnya itu bingung ya, seperti tadi infak gitu ya. Kalau nggak bisa, guys nggak punya apa-apa, wis paling cuma punya tubuh saja begitu ya. Nah dengan kata-kata yang nah itulah yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama kita jaga sholatnya, kita tingkatkan sholatnya, entah itu yang terutama yang sunnah-sunnah, yang wajib pasti kalian mengerjakan kan 5 waktu di setiap hari. Nah 5 waktunya pun mungkin bisa dilaksanakan yang biasanya tidak jamaah di rumah ya, ditingkatkan jamaahnya di rumah. Kemudian interaksi dengan Al-Quran itu ditingkatkan dengan cara membaca Al-Quran, kemudian mengkaji makna Al-Quran gitu ya. Nggak usah terlalu muluk-muluk harus mengkaji surat Al-Baqarah, puyeng nanti kalian ya. Surat An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, yang bestseller, surat-surat yang bestseller aja itu yang kalian pahami itu udah cukup gitu. Itu sudah bisa menjadi modal ceramah gitu ya. Nah kan anak-anak MTS itu kan paling enggak kan disuruh dikasih mic, suruh berdiri di depan kan bisa ngomong kan begitu. Harusnya begitu standar anak MTS begitu ya. Apalagi sekolah pesantren begitu. Harusnya sebelum dikasih mic sudah bisa ngomong gitu ya. Nah itulah yang bisa disampaikan. Kemudian yang ketiga apa tadi, sedekahnya ya. Sedekah tidak harus harta, sedekah senyuman, sedekah kata-kata yang baik itu juga bagian dari sedekah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan istiqomah juga menjalankan hal-hal yang baik di bulan Ramadan, agar supaya nanti kita di akhir menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat mutakin. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah kita dekat dengan Allah, maka apapun yang kita inginkan insya Allah akan selalu diijabahi oleh Allah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.